minimnya pasokan gas di Jawa Timur dimulai sejak terbitnya Kepmen pada April 2020, karena pada saat itulah mulai ada alokasi, sehingga sebenarnya industri sangat mengharapkan volume tersebut dapat dipenuhi secara seperti halnya dengan daerah-daerah lain. Kemungkinan terbesar yang dapat kami kumpulkan, informasi penyebabnya adalah masalah-masalah di wellheads di Jawa bagian timur, banyak trouble dan juga banyak maintenance. Itu informasi yang sempat kami kumpulkan. Kira-kira pasokan yang diterima oleh industri manufaktur di Jawa bagian timur sekitar 66-84% dari alokasi tersebut. Sisanya harus dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Industri berupaya keras untuk mengoperasikan atau mengutilisasi setinggi mungkin, karena mereka sudah komit kepada pelanggan, sudah menerima order, baik dalam negeri dan khususnya luar negeri. Jadi komitmen itu harus dipenuhi dengan segala cara, karena sangat sulit mendapatkan komitmen dari pihak pembeli luar negeri. Demikian info sekilas mengenai minimnya Oke, pasokan di baik Jawa Pak bagian Justinus, saya timur. akan ke Pak Sinaga. Pak, kata Pak Justinus ini sudah dirasakan sejak April 2020 dan dampaknya seperti apa nih ke teman-teman di industri keramik sejauh ini semenjak adanya minimnya pasokan? Selamat sore, Bu. Sebetulnya benar yang dikatakan Pak Agustinus bahwa harga gas yang $6 itu memang mulai terkendala dari mulai awal terbitnya permen. Tapi kalau saat ini, akhir-akhir ini terkendala bukan hanya yang harga gas $6, artinya pemerintah pun mengkuota untuk jumlah pemakaian gas karena suplai gas di Jawa Timur tidak mencukupi baik untuk yang harga standar maupun yang harga $6. Jadi ada dua pembatas yang terjadi saat ini. Satu, pembatasan kuota untuk volume dari volume kontrak. Nomor dua, pembatasan kuota untuk pemakaian harga yang $6. Itu yang terjadi. Nah, ini akan berakibat apa dampaknya? Nomor satu, yang pembatasan kuota karena gas terbatas itu pasti membuat industri tidak dapat berproses dengan optimal. Nomor dua, dengan pembatasan harga gas $6 yang tadi, maka beberapa industri kan berarti tidak dapat menggunakan harga gas yang menurut kita itu yang berdaya saing. $6 pasti membayar menjadi lebih mahal harganya. Itu yang terjadi, Bu. Dan ini yang paling berat itu yang dirasakan sekarang industri itu berarti nomor satu, realisasi permen Kepmen untuk harga $6 belum dapat terpenuhi optimal. Nah, yang saat ini terjadi adalah juga banyak industri yang tidak dapat berproduksi sesuai keinginan karena pembatasan energi, jumlah jumlah suplai energinya terbatas, Bu. Itu. Terima kasih. Oke, artinya produksinya jadi tidak optimal ya Pak dengan keterbatasan dari baik dari Betul segi sekali, Bu. kuota Tidak maupun optimal. pasokan. Saya akan kembali ke Pak Justinus. Nah, sejauh ini dari 7 sektor yang diberikan alokasi manfaat harga gas khusus ini, penyerapannya sejauh ini realisasinya seperti apa dan sektor mana nih yang penyerapannya paling rendah? Penyerapannya cukup tinggi, dimulai 2020, kemudian naik lagi di 2021 dengan segala cara, dan manfaatnya itu dirasakan hampir oleh semua industri, khususnya Jawa Barat, Jawa Timur ya. Jadi utilisasi meningkat sangat tinggi ya. Yang paling rendah mungkin baja karena saingannya juga cukup berat, karena ya kita tahulah perang dagang juga, keramik termasuk rendah, kaca termasuk lumayan. Bahkan pada akhir tahun 2021, kaca itu hampir mencapai 98% pada puncaknya. Karena memang industri-industri berusaha mengejar volume dalam arti komitmen kepada pelanggan. Ini yang tadi dikatakan oleh Pak Elisa menjadi sangat penting bahwa kita mendapatkan kepercayaan dari luar negeri dan domestik, sehingga kepastian volume itu menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi nasional. Kan kami mendapat informasi, ada informasi diharapkan bahwa gas dari ladang Jambaran Tiung Biru akan mengalir mulai pertengahan Juni. Ini kabar yang sangat baik. Sehingga kami, para industri itu, sudah mulai kontak lagi kepada pelanggan luar negeri untuk bisa menaikkan volume.
Ini yang kami sangat tunggu kepastiannya, sehingga keberpihakan pemerintah kepada energi untuk domestik benar-benar dipenuhi. Seperti halnya Bapak Presiden dengan Perpres 41 2016 dan dilaksanakan dengan Kepmen 89 2020 itu menyelamatkan industri tepat pada waktunya, industri manufaktur. Kita tahu bahwa Kepala Bappenas bahkan Indonesia sudah bekerja sama dengan Asian untuk membuat roadmap reindustrialisasi Indonesia pada sektor industri manufaktur sebagai fondasi dari suatu ekonomi dengan multiplier effect yang sangat tinggi. Nah, ini keberpihakan dengan DMO ini sangat kami tunggu kepastiannya, karena kami sudah mulai kontak dengan pengadilan luar negeri dan mereka sudah mulai percaya karena mereka melihat bahwa tekad pemerintah dengan DMO bahwa energi untuk domestik dan itu berarti untuk industri manufaktur. Ini kami perlukan kepastian, khususnya Jawa Oke, baik. bagian timur dipenuhi. Oke, kepastian volume ya Pak Justinus. Saya akan minta tanggapannya ke Pak Sinaga. Kalau di industri keramik sendiri sejauh ini realisasi penyerapan harga gas khususnya ini seperti apa? Dan tadi kalau kata Pak Justinus kan tingkat utilisasi secara umum kan ini meningkat. Kalau di industri keramik seperti apa Pak? Apakah tingkat utilisasinya juga meningkat atau justru malah menurun? Betul Bu, tingkat utilisasi kita dibanding 2020, 2021 sudah meningkat menjadi sekitar 84%. Tapi walaupun realisasi optimal secara rata-rata di Jawa Timur dari Perpres dari Kemen itu 81%. Keramik sudah lebih tinggi dari rata-rata. Hanya dimulai di tahun 2022 ini ya tidak bisa lagi karena pembatasan kuota tadi Bu. Jadi ada kemungkinan penyerapannya di bawah itu. Kalaupun tadi yang disampaikan oleh Pak Justinus bahwa Tiung Birung akan masuk di dalam bulan akhir Mei atau pertengahan Mei, Tiung Birung ini belum masuk di dalam Kepmen yang harga $6, Bu. Belum. Karena itu kita memang mendorong pemerintah kalau betul memang suplai gas $6 pun diatur pemerintah itu suppliernya siapa saja. Nah, itu kalau bisa Tiung Birung yang akan masuk ini itu juga masuk di dalam pensuplai gas yang harga $6 sehingga dapat dinikmati industri untuk pemakaian gas yang $6 tadi. Oke, Pak Sinaga, dengan adanya pembatasan kuota di tahun ini begitu ya, sebetulnya ini perkiraan penurunan penyerapannya sejauh ini seperti apa perkiraannya dan sebetulnya apa saja sih langkah penyesuaian dilakukan di teman-teman di industri keramik? Wah, itu buat industri merana sekali Bu. Ini contoh Bu ya, ini contoh. Di bulan Januari tahun 2022 Bu, misalnya kontrak gasnya 60.000 MMBTU satu bulan. Dalam kontrak dengan PGN katakanlah kita ambil salah satu. Itu sekarang kuotanya dengan kondisi suplai gas yang terbatas, ini tidak melihat harga yang $6 atau yang sebelah yang normal, itu kuotanya dibatasin kira-kira 71% Bu. Jadi dari 60.000 itu hanya boleh 42.000. Dari 42.000 tuh ada lagi jumlah volume yang dapat dipakai dengan harga gas $6. Ini yang kita tidak tahu, itu nanti akan diberitahu pas di akhir bulan. Oh, batasan kuotanya 30.000. Kalau melebihi 42.000 padahal kebutuhan dia 60.000 MMBTU, maka yang sisanya itu akan dibayar dengan harga $15 Bu. Tapi kalau nanti pas harga kuota gas yang $6 dipatok cuma 30.000, pas dipakai 60.000 maka ada harga yang $6 30.000 MMBTU, kemudian 30 sampai 42.000 karena dibatasin maksimum kuota 42.000 itu yang 8,798 dolar dan sisanya menjadi menjadi harga yang $15. Nah, ini bagi industri berat sekali sekarang ini.